Oke, siang hari ini kita akan segera melakukan overview daripada fokus group. Kemudian kita juga akan ada briefing mengenai fokus group ini dan juga kita akan mendengarkan briefing tentang neural. Oke, next slide. Hari ini kita akan spesial, sesinya sangat spesial karena hari ini adalah pembukaan daripada overview daripada fokus group Institut yang ke-35. Oke, next slide. Selamat datang untuk para peserta semuanya, untuk para panitia, dan juga para leader-leader di fokus group. Teman-teman, sebelum memulai, ada beberapa aturan member training kita. Ya, yang pertama, perbaiki niat dulu bahwa kita di sini mau belajar, ya. Hadirkan rasa bahagia, jangan merasa terpaksa untuk hadir di sini, tetap rendah hati, dan jadilah gelas yang kosong. Jangan sampai gelasnya penuh, karena mau diisi apapun nggak bisa. Ya, ikat ilmu kita dengan mencatat dalam satu buku khusus untuk FG. Kalau belum ada, teman-teman segera siapkan dulu bukunya untuk mencatat, kemudian belajar untuk fokus dan siap action. Ya, untuk buku kerja dan buku materi kita akan berikan selanjutnya. Oke, suara saya jelas ya? Oke, baiklah untuk ya. Mungkin kalau yang nggak dengar suara saya itu sinyalnya ya boleh keluar dulu kemudian masuk lagi. Oke teman-teman, untuk siang hari ini kita sangat berbahagia karena mentor kita semua seorang presiden tim dari Jakarta yaitu Umi Fairuz. Kita akan mendengarkan beliau sebagai pembina dari FG Institute ini. Beliau akan membawakan sesi siang hari ini spesial langsung dari founder daripada Fokus Group Institute. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Umi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin tahu dulu, ketik di chat siapa yang masih baru pertama kali ikut FG, ketik namanya dan sebutkan dari kota mana. Saya ingin menyapa orang-orang yang baru pertama kali ikut fokus grup. Silahkan ketik namanya dari kota mana. Oke, Dokter Lia boleh bantu bacain? Saya agak ini nih. Coba Dokter Lia dari mana aja tuh yang datang baru? Ada Ayu dari Aceh, Umi. Wah, Ayu yang ketemu di Nural ya? Ya, besok ketemu di Spekta, Umi. Widya dari Bandung, Lastri Rahimi Boyolali, Neneng dari Bogor, Linda dari Dokter Linda nih dari Bandung, Liana Wati dari Bandung, ada Jihan Kunaipi dari Bogor, Santi dari Lewiliang, Fitri dari Bogor, Intan Utami Jakarta, kemudian Febrina dari Boyolali, Rina dari Cimahi, Armanda dari Boyolali, Yuli dari Bogor, Riana dari Bekasi, yang lainnya yang baru udah lama nih, Mi. Oke, terima kasih. Wah, senang sekali ya. Ini belum masuk semua nih. Ya, terus nggak apa-apa. Yang masih baru tulis aja terus ya. Tulis namanya terus nanti ya. Ini belum masuk semua teman-teman karena peserta kita catatannya ada 145 orang. Ya, artinya di luar sana masih ada yang belum hadir. Aku tidak dengar suara ya. Yang lain apakah bisa mendengar suara saya? Jelas sekali, Mi. Jelas sekali. Oke, Karyana, mungkin boleh ditutup dulu kameranya atau mungkin keluar dulu masuk lagi. Sepertinya begitu ya, Karyana ya. Oke. Ya, langsung saja teman-teman, terima kasih. Nama saya Fairuz Alwini, saya dari Jakarta. Tinggal di Jakarta, namun alhamdulillah punya rumah juga di Bogor. Dan ini fotonya di rumah kami di Bogor, tempat kegiatan fokus grup berlangsung, teman-teman ya. Cuma saat ini saya memang sedang online-nya dari Jakarta. Oke, next slide saja ya. Oke, saya alhamdulillah mengenal Herbalife 15,5 tahun yang lalu ya, lewat sebuah brosur. Saya punya masalah dengan kesehatan. Saya jadi nggak bisa dengar ya. Saya punya masalah dengan kesehatan dan berat badan. Alhamdulillah pakai produknya total turun 17 kilo.
sambil menyusui anak ketiga ya. Dan waktu itu alhamdulillah kata suami saya dulu badan saya endut, setelah itu langsing dan tambah oke ya. Setelah tambah oke, hamil lagi anak keempat, kembali melangsingkan berat badan, sekarang total turun 20 kilo. Alhamdulillah, terima kasih Herbalife. Dan tentunya sekarang ini lebih energik ya, lebih senang jalan, lebih senang bergerak gitu ya. Kalau dulu pekerjaan yang paling nggak disukai naik tangga, kalau sekarang sangat senang naik turun naik tangga. Ya, oke ya. Next slide saja, teman-teman. Nah, ini latar belakang saya ya. Sebelum saya ketemu Herbalife, tentunya bisa dilihat ya fotonya. Ini foto saya saat saya masih di kantor jadi karyawan ya. Kebayang tuh ya, pipinya tembem, nggak bisa senyum ya. Ini ya. Ini foto, saya dulu nggak suka foto teman-teman, karena kalau kita kelebihan berat badan, biasanya nggak percaya diri kalau difoto gitu ya. Jadi saya nggak terlalu banyak fotonya, jadi karyawan nggak banyak foto, hanya ini ada satu foto yang saya simpan ketika saya lagi sibuk di kantor gitu ya. Itu ya foto saya. Saya dimasuk Herbalife di usia 35 tahun gitu ya. Waktu itu saya tidak terlalu nggak pernah punya cita-cita mau jadi bisnis gitu ya, nggak. Jadi saya nggak pernah bisnis, nggak pernah jualan apapun dimanapun dengan siapapun kapanpun ya, jadi gitu ya. Jadi saya lulus kuliah ya langsung jadi karyawan, sampai waktu nikah juga tetap jadi karyawan. Namun saya memang punya impian ingin sekali bisa bekerja dari rumah gitu ya. Saya ingin tetap punya pekerjaan di rumah sambil ngurus anak, tapi nggak tahu mau kerja apa. Ya, dan begitu saya ketemu Herbalife, saya mendengarkan testimoni bahwa perusahaan ini memberikan peluang bekerja dari rumah, maka saya tertarik untuk melanjutkan datang ke SDS di HOM saya yang pertama gitu ya. Dan alhamdulillah saya mengambil keputusan datang di SDS saya yang pertama enggak sendirian. Saya datang berdua sama suami, dan di sana di SDS saya yang pertama saya melihat ada seseorang pembicara, alhamdulillah latar belakangnya sama saya dengan saya, seorang akuntan juga, Pak Kunto ya, inspirasi saya waktu pertama kali ya, Pak Kunto mengatakan bahwa sangat simpel melakukan bisnis Herbalife, yang pertama harus makan produknya dengan benar. Wah, saya senang banget, saya baru pertama kali mau bisnis gak disuruh jualan tapi disuruh makan ya, senang. Siapa yang senang kalau sebelum kerja disuruh makan dulu ya? Boleh ketik angka 1 ya. Siapa ya mau makan, nggak makan dulu, ternyata nggak suruh kerja dulu, makan dulu. Saya pikir wah kalau makan dulu mah gampang ya, saya juga bisa makan ya, buktinya saya jadi lebih berat badan. Nah, jadi saya senang banget karena ternyata adalah pertama adalah use produk, pakai dulu produknya, nggak usah jualan, makan dulu ya, makan cerita gitu ya. Akhirnya betul saja, karena saya memang saat itu sudah makan produknya, sudah turun 4 kilo, pulang dari SDS, besoknya hari Minggu saya ketemu sama sponsor saya, meminta penjelasan kembali. Hari Seninnya saya ngambil keputusan menjadi success builder, langsung ngambil diskon 42%. Katanya sih, tanda-tanda orang yang cepat sukses adalah orang yang segera mengambil keputusan di saat pertemuan pertama gitu ya. Jadi saya memang segera mengambil keputusan ya, karena saya latar belakangnya manajer keuangan, biasa semua itu dihitung, dicari hematnya. Saya kepikiran saya pakai produk jangka panjang, tentunya saya nggak mau mahal ya. Ya, saya mau murah ya. Dan waktu itu saya ngambil keputusan diskon 42% langsung teman-teman ya. Alhamdulillah begitu punya produknya di hari Senin, saya belinya di hari Senin ya, pulang dari SDS, suami saya cerita sama tetangga sebelah rumah, namanya Tante Nena, cerita sekarang istri saya pakai Herbalife, udah turun 4 kilo, yang kayak gimana, yang kayak gini, mau dong, langsung hari itu juga saya closing, tapi dia nggak beli shake, belinya teh NRG saja. Waktu itu mau beli shake sama teh, katanya enggak deh, tehnya aja. Ya, alhamdulillah closing langsung. Pada saat itu di hari pertama saya punya stok produk. Karena apa? Karena suami saya mengambil keputusan bicara, sharing, berbagi cerita. Ya, jadi itulah pelajaran pertama saya di Herbalife. Sangat simple. Ya, begitu cerita ternyata ada yang mau, akhirnya semakin banyaklah kami cerita. Alhamdulillah, bulan pertama saya di Herbalife dapat income 1,5 juta dari hasil cerita ke orang-orang terdekat dan mengikuti apa yang dilakukan sama mentor saya. Ya, dan yang menarik,
saya waktu itu mengambil keputusan yang kedua, yaitu sponsor saya memiliki counter di Mall Ambassador. Beliau zaman dulu belum ada NC, adanya counter jual kalengan di mall gitu ya. Kita sewa satu toko gitu ya, kayak toko gitu. Di sana kita kayak roadshow ya di sana ya. Disitulah pertama kali saya join sama sponsor saya, ikut sharing di sana. Dan Masya Allah, karena mengikuti di situ, saya melihat apa yang mentor saya lakukan, dan bulan pertama saya dapat income 1,5 juta, walaupun nggak pernah bisnis sama sekali. Saya sangat senang sekali, karena ternyata kok bulan pertama langsung dapat income, ya. Dan caranya tidak menurut saya ya, caranya itu mudah untuk diduplikasi. Dan yang menarik lagi di bulan pertama ada repeat order. Saya senang banget kalau jualan, ya kalau kita jualan, kayak kalau bulan ini kita jualan, bulan depan orangnya beli lagi. Jadi saya dapat pelanggan setia gitu ya. Seperti itu yang menarik dari bisnis Herbalife teman-teman. Seperti bisnis sembako, orang bulan ini beli beras, bulan depan beli beras lagi, sampai tahun depan tetap beli beras. Nah, begitupun dengan Herbalife. Jadi bisnis yang sangat menjanjikan karena ada repeat ordernya. Jadi artinya saya nggak perlu punya banyak pelanggan, tapi saya butuh memaintain biar orang ini beli tiap bulan. Ya, itu yang sangat menarik teman-teman, terutama buat teman-teman yang baru bergabung berbisnis Herbalife. Ya, alhamdulillah 8 bulan saya di Herbalife, penghasilannya sama dengan saya bekerja sebagai manajer 13 tahun, yang waktu itu gajinya adalah 11 juta ya. Alhamdulillah teman-teman, rata-rata gitu ya income-nya, terus menaik. 2 tahun pertama income-nya sama, tetap 11 juta, tapi masuk tahun kedua income-nya juga masih sama ya, tapi saya senang karena kerjanya bareng sama pasangan. Tapi masuk tahun ketiga income-nya terus meningkat berlipat-lipat sampai hari ini ya. Ya, kalau kurang lebih sudah 25 kali lipat kayaknya ya. Oke, dan sekarang saya membangun bisnis Herbalife, bekerja dari rumah dengan membuka rumah nutrisi dari garasi rumah saya ya. Next slide saja. Nah, teman-teman, hal yang luar biasa bersama Herbalife, kita nggak sendirian ya. Produknya bagus, ada trainingnya yang sangat bagus, tapi yang luar biasa kita dibimbing oleh orang yang mengenalkan kita step by step, mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang di luar dari kebiasaan kita. Tentunya tidak mudah untuk melakukan pekerjaan di luar kebiasaan kita. Namun karena kita memiliki sebuah sponsor, sebuah mentor yang akan memahami diri kita, mengajarkan step by step, inilah yang membuat kita terus bertumbuh di Herbalife ya. Terima kasih buat sponsor saya, Uni Riza dan Papi Dori, Pak Jose dan Ibu Mary yang mengajarkan saya banyak sekali ilmu, membuat saya melakukan perubahan secara besar-besaran gitu ya. Betul-betul kalau teman ada yang kena sama saya virus yang dulu sama yang sekarang bedanya luar biasa. Kalau sekarang saya sudah lebih berani ya, saya lebih percaya diri gitu ya, saya lebih sabar, saya lebih lapang dada gitu ya. Itu sebuah proses berlatih gitu ya. Dan alhamdulillah saya senang sekali keputusan saya memulai bisnis Herbalife dari awal memang sudah bersama suami ya. Alhamdulillah ya. Kita doakan teman-teman, mohon doanya sponsor saya senantiasa dimuliakan, dibahagiakan, ditinggikan derajatnya. Next slide. Nah, teman-teman, ketika kita memulai Herbalife, tentunya kita harus punya tujuan, teman-teman ya. Harus punya tujuan apa yang ingin kita capai bersama Herbalife. Tujuan itu ibaratnya seperti teman-teman ketika mau pakai Google Map, kalau misalnya mau minta petunjuk arah, kan harus nulis tujuan gitu ya. Nggak bisa teman-teman buka Google Map tapi nggak tahu mau kemana. Nah, itulah tujuan gitu ya. Nanti Google Map akan ngarahin kemana, ke kanan, ke kiri, lurus, masuk tol, dan sebagainya gitu ya. Nah, begitupun juga kita di Herbalife, nanti teman-teman harus punya tujuan. Apa yang mau dicapai sama Herbalife, apa yang mau diraih, mau berapa lama teman-teman merencanakan bisa jarak tempuhnya bisa sampai gitu loh ya. Yang penting tujuan dulu. Ya, masalah nanti tentunya akan ada banyak perjalanan, itu banyak bertemu banyak hal gitu ya. Dan ini tujuan yang saya capai sama suami. Dari awal kami sudah merencanakan cita-citanya pingin jadi presiden tim 5 tahun gitu ya. Kenapa kok 5 tahun? Kok berani-beraninya bikin 5 tahun? Karena ketika saya masuk Herbalife, presiden tim hanya 1. Ya, hanya 1. Mungkin sama juga seperti sekarang ya, teman-teman ngelihat hanya 1. Tapi sekarang di grup di FG yang sekarang ada 2 presiden tim. Satunya Pak Presiden Tim Awi ya, Bijaksono ya, yang berikut bergabung jadi peserta FG. Saya, ya itu sekarang ini cuma 1.
Nah, waktu itu cuma satu, nggak ada presiden tim lain kecuali Pak Faisal Solihin, hanya satu. Dan beliau menjadi presiden tim 5 tahun. Nah, karena beliau jadi presiden tim 5 tahun, saya tuh masih orang baru, nggak ngerti apa-apa. Oh, saya hanya bilang, oh kalau Pak Faisal 5 tahun, saya sama aja sama Pak Faisal, cita-cita aja 5 tahun. Saya tidak melihat sponsor saya yang saat itu ternyata belum jadi presiden tim, gitu lah. Saya nggak tahu, saya hanya lihat waktu itu, oh ini loh Pak Faisal, presiden tim 5 tahun gitu ya. Saya itu nggak terlalu ngeh-ngeh juga. Langsung saya sama suami memutuskan 5 tahun. Jadi kami fokus gimana caranya jadi presiden tim 5 tahun. Yang ada di dalam pikiran saya waktu itu adalah kalau menjadi 5 tahun, berarti tiap tahun harus ganti PIN. Nah, kalau kita menjadi 5 tahun, tiap tahun harus ganti PIN, tiap tahun harus punya PIN baru. Maka itulah yang jadi setting goal. Kalau jangka panjangnya menjadi presiden tim 5 tahun. Jangka menengahnya adalah saya ingin menjadi punya PIN baru, naik level tiap tahun. Nah, itu ya, step by step-nya menengahnya gitu ya. Maka yang lakukan adalah saya membagi-bagi pekerjaan saya. Ya, alhamdulillah teman-teman, 2007 saya jadi supervisor, 2008 jadi work team, 2009 AWT, 2010 get team, 2011 mil team, 2012 aktif mil team, dan setelah itu 2013 1 Februari saya bisa menuntaskan menjadi presiden tim ya. Walaupun nggak 5 tahun pas, 5 tahun 6 bulan, tapi saya bersyukur melesetnya cuma 6 bulan dari apa yang kami targetkan gitu ya. Dan waktu itu juga saya cita-citanya pingin jadi presiden tim sebelum di usia saya 40 tahun. Jadi kejadian alhamdulillah ya, Allah memantaskan kami saya jadi presiden tim di usia 40 tahun 11 bulan karena 27 hari kemudian saya ulang tahun ke-41. Jadi teman-teman, atur rencana kerja Anda dari sekarang, namun nggak usah khawatir, fokus grup akan mengajarkan teman-teman membuat rencana kerja mulai dari jangka panjang, menengah, dan 90 hari. Tentunya semua akan berhasil kalau teman-teman mengerjakan apa yang kami sarankan. Ya, dan harus yakin. Kalau nggak yakin, maka keajaiban nggak akan terjadi. Next slide. Nah, dan yang menarik teman-teman, dalam proses itu saya salah satunya mengikuti sekolah yang namanya Fokus Group yang dibuat oleh Presiden Tim Awi. Waktu itu beliau belum Presiden Tim. Saya menjadi murid di sana dan saya terus ikut gitu ya sampai saya jadi Presiden Tim. Dan waktu itu memang saya punya impian ingin sekali membuat Fokus Group gitu ya. Namun yang terjadi setelah jadi Presiden Tim di Februari 2 bulan kemudian saya hamil anak keempat gitu ya. Sehingga saya tentunya ya nggak bisa banyak aktivitas karena hamilnya di usia menjelang 42 tahun, bukan hamil muda gitu ya, tapi di usia yang sudah lumayan gitu ya. Namun saya bilang saya keingin sekali saya tetap punya sekolah. Jadi saya mulailah membuka fokus grup dari rumah saya dan Masya Allah tabarakallah teman-teman, fokus grup yang saya buat di rumah dari ketika saya hamil di tahun 2013 ya, yang hamilnya di 2013. Alhamdulillah ternyata membuat menjadi best practice ya, menjadi best practice, menjadi contoh yang baik untuk Indonesia gitu ya. Dipantau bukan nama saya tapi dipantau oleh Herbalife Amerika. Sehingga saya terpilih menjadi panelis untuk men-sharingkan tentang fokus grup di Honors 2018, menjadi panelis dari Founder Circle yaitu Leon Weisband dan Leslie Stanford ya, perwakilan dari Asia Pasifik. Dan yang di-sharingkan adalah tentang fokus grup yang kita lakukan saat ini ya. Dan jadi ini luar biasa bagi saya, ini adalah prestasi terbesar saya selama di Herbalife ya, ketika saya bisa men-sharingkan apa yang aktivitas yang saya lakukan sehari-hari melalui sekolah ini ya. Mudah-mudahan teman-teman perubahan-perubahan akan banyak yang dirasakan bukan hanya buat saya tapi buat teman-teman. Next slide. Nah, apa itu teman-teman? Sekarang kita namanya FG Institute, program 90 hari. Tentunya yang baru nggak tahu ya, apa sih FG Institute gitu ya. Oke ya, kita lihat ya, apa itu FG Institute. Apa itu FG Institute ya? FG Institute adalah sebuah kegiatan belajar. Seperti ini sekarang kita belajar. Tapi habis belajar, hari ini belajar, sorenya langsung kerja. Hari ini belajar, besoknya langsung kerja. Pokoknya habis belajar langsung kerja. Belajar langsung kerja. Artinya habis belajar langsung praktek. Hari ini teori, habis itu praktek. Jadi kalau ada yang bilang FG terlalu banyak teori, terlalu banyak administrasi, karena dia nggak praktek. Ini kita pastikan dulu ya. Habis belajar, praktek. Habis belajar, praktek gitu ya. Jadi adalah suatu kegiatan belajar untuk bekerja.
namun program kerjanya adalah 90 hari. Biar apa? Biar bisa dipantau apakah yang kita lakukan berhasil sesuai dengan yang kita harapkan apa tidak, ya. Tapi kita ada fokusnya. Fokusnya apa? Yang pertama tentunya income-nya naik. Kan kita pingin kan saldo rekening kita tabungan naik juga, ya. Jadi pinginnya naik income dulu, ya. Bagaimana ada perubahan income per 3 bulan selama kita di Herbalife. Dan itu bisa kita rasakan kalau kita jadi karyawan nggak bisa ya teman-teman. Tapi kalau pembisnis dia bisa meningkatkan income-nya per 3 bulan, bahkan sebulan-sebulan aja bisa, ya. Dan fokusnya adalah selanjutnya tentunya meniti jenjang karir kita di Herbalife, ya. Gitu ya, karena kalau banyak uang kita juga perlu naik jenjang karir teman-teman, naik level di Herbalife. Kenapa? Kenapa kok harus naik level? Kan kalau uangnya banyak udah cukup. Karena teman-teman, kalau teman-teman hanya sebagai seorang supervisor, suaranya yang terdengar palingan hanya untuk para member. Tapi kalau teman-teman hanya seorang get team, suaranya palingan yang bisa mendengar apa yang teman-teman sampaikan ya hanya level supervisor work team. Teman-teman nggak bisa langsung merubah banyak hal gitu ya. Mungkin bisa dalam skup tertentu gitu ya. Tapi ketika teman-teman jadi presiden tim, maka suara teman-teman, apa yang teman-teman sampaikan bisa dipakai untuk didengarkan oleh perusahaan Herbalife bahkan sampai ke Amerika, sampai ke perusahaan pabriknya. Ya, itu terjadi ya, karena sekarang kami punya grup namanya khusus presiden semua. Apa-apa ide-ide presiden disampaikan langsung ke pemilik Herbalife ya di Amerika. Jadi begitu bedanya ya teman-teman ya. Ketika seseorang menjadi presiden tim, maka manfaatnya tentu jauh lebih besar. Nah, aktivitas program 90 hari nanti kita mulai dengan apa? Pertama, ya dengan membuat rencana kerja. Apa yang mau kita lakukan 90 hari dan akan ada evaluasi setiap bulan. Nah, makanya semua peserta fokus group yang ikut hari ini, saya harus memastikan teman-teman harus siap tiap bulan ditanyain. Kirimin bukti volumenya bulan ini berapa pelanggannya, harus mau. Hari ini saya sampaikan karena kalau teman-teman tidak bersedia melakukan itu, maka teman-teman tidak bisa bergabung bersama kami. Saya ulangi kembali, teman-teman setelah membuat rencana kerja akan ada evaluasi yang dilakukan setiap bulan. Nah, setiap bulan tim leader akan bertanya, berapa volumenya bulan kemarin? Berapa jumlah pelanggannya? Apakah kamu datang ke SDS? Apakah kamu datang ke HOF? Apakah kamu melakukan upgrade? Dan teman-teman semua pertanyaan itu harus dijawab, harus direspon dengan cepat. Ketika teman-teman tidak menjawab, maka teman-teman mohon maaf ya, dianggap tidak kooperatif, tidak aktif, hati-hati. Teman-teman akan dihapus jadi dari peserta FG gitu ya. Karena teman-teman kesuksesan itu butuh kerjasama. Bukan hanya leader yang aktif, tapi teman-teman juga lagi aktif. Ya. Nah, untuk periode sekarang, periode FG-nya adalah 90 hari kerjanya adalah dimulai dari baseline-nya adalah bulan Januari. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini, untuk semua peserta fokus grup yang masuk Zoom hari ini, pastikan teman-teman ada volumenya di bulan Januari. Sesuai dengan syarat kualifikasi. Yaitu kalau belum jadi supervisor syaratnya minimal 100 volume. Ya. Kalau belum jadi supervisor syaratnya berapa? 100. Kalau sudah jadi supervisor syaratnya 350. Kalau sudah work team ke atas maka syaratnya 500. Ya. Sebagai baseline-nya, dasar kita modal bisnisnya di bulan Januari itu adalah minimum. Ya, maka pastikan teman-teman hari ini memang bukti volumenya belum diminta sama leader. Tapi nanti tanggal 30 Januari ya, tanggal 30 Januari setelah Indonesia Spektakuler, hari Seninnya para leader akan meminta teman-teman menunjukkan bukti volumenya, ya. Nah, ya jadi pastikan teman-teman silakan order sebelum tanggal 30. Ya, paling lambat tanggal 30 itu udah ada volumenya masuk. Dan yang menarik kabar gembira dari Herbalife buat orang-orang yang order 250 atau 500 belanjanya di Cibis, ngambil barangnya di Cibis dapat hadiah tambahan. Wah, ini sebuah yang keren sekali, ya. Nah, nanti kita 90 hari kerjanya dimulai dari Januari sampai Maret.
dan bulan April sebagai bulan evaluasi dan penerapan aktivitas FG bulan berikutnya. Kegiatan kita 12 kali pertemuan ya teman-teman, dari Februari, mulai launching besok 1 Februari, hari ini masih overview ya, sampai dengan April. Next slide. Ya, oke. Nah, ini sejarah FG. Jadi sebenarnya tuh FG bukan Umi yang buat gitu ya, tapi Umi adalah mempraktekkan ilmu yang dilakukan oleh pendirinya Herbalife namanya Marcus ya. Jadi sejak kapan? Tahun 80. Tahun 80 itu Marcus itu mendata tentang retail, tentang rekrut ya, tentang retail, tentang rekrut ya. Dan yang menariknya 90 hari kerja pertamanya Marcus melahirkan 196 peslain teman-teman ya. Dan 196 peslain itu melahirkan 16 supervisor. Dari 16 supervisor itu melahirkan 5 presiden tim. Luar biasa. Karena apa? Kenapa ini terjadi? Karena Marcus sangat-sangat fokus di 90 hari kerja pertama. Kelihatan ya betapa sampai 196 peslain yang direkrut, luar biasa. Dan 90 harinya menghasilkan apa? 16 supervisor. Jadi kalau kita bisa nggak kayak Marcus? Ya bisa aja gitu kan. Namun tentunya perlu kefokusan serius dan merekrut lebih banyak, meretail lebih banyak ya teman-teman. Next slide. Nah, secara FG Institute nih ya, tadi ya saya ulang kembali, saya dulu ikut FG tahun November 2009, levelnya masih AWT ya, sampai 3 tahun saya ikut FG sampai saya jadi presiden tim. Nah, setelah itu saya buka sendiri ya, awalnya di rumah Bogor, di rumah Jakarta September 2013 dan 2014 saya buka di rumah saya di Bogor gitu ya. Terus berkembang sampai hari ini di Bogor terus berjalan ya. Terus saya diminta bulan Juli 2018 bikin FG ya, bikin FG di Bellagio ya. Setelah itu Bandung juga mau Februari 20, namun bulan Maret ada pandemi ya. Kita beralih pindah ke online. Kita tetap berjalan, alhamdulillah nggak ada putus-putusnya sampai hari ini walaupun pandemi. Dan di 2023 ini saya didukung sama para SMP-nya FG, kita punya ide baru, ingin mensolidkan lagi FG, ingin lebih menyederhanakan pelajarannya, menyesuaikan dengan kondisi yang ada, maka insya Allah per 1 Februari di bootcamp kita akan launching namanya FG Institute. Nah, namun teman-teman FG Institute tidak lagi namanya fokus grup teman-teman. Ya, karena sudah jadi institut, tapi saya mengambil nama sejarah dari yang berkontribusi yaitu nama suami saya, jadi saya bikin FG selanjutnya fokus grup dulu FG fokus grup sudah berubah nama menjadi Fairuz Syarif Global Institute. Jadi karena kenapa global? Karena sekarang FG-nya sudah pesertanya sudah seluruh Indonesia. Mari tepuk tangan semua untuk acara FG Institute yang akan launching 1 Februari. Yeay. Ya, alhamdulillah, mohon doanya ya. Mudah-mudahan semakin banyak manfaatnya. Next slide. Nah ini ya, dari rumahan sekarang jadi institut. Kalau rumahan dulu ya anggaplah masih sekolah SD, SMP, SMA ya. Tapi sekarang institut kita sudah menjadi sebuah kayak university gitu ya. Sebuah sekolah, sebuah kampus gitu ya. Nah, jadi teman-teman bajunya boleh bebas ya. Gitu ya, kegiatan yang belajarnya juga sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi ini adalah perubahan kita ya. Nah, oke, next slide ya. Terus kenapa emang penting ya FG? Penting karena kita perlu dengan FG ini membuat kita lebih fokus, lebih rajin, teratur, kerjanya konsisten ya, gitu ya. Dan juga kita punya target yang jelas ya. Dan juga di sini di FG bukan hanya melatih teman-teman bisa jualan, tapi saya sangat ingin teman-teman memiliki kepribadian yang lebih baik, spiritual life, family life, dan herbal life. Tentunya dengan manajemen waktu dan keuangan. Jangan sampai duitnya banyak tapi begitu dicek tabungannya nggak ada gitu ya. Ya, dan tentunya dengan 7 keterampilan sampai mahir ya. Tetap fokus kata Marcus. Next slide. Nah, ini adalah di FG teman-teman akan dilatih pertama 7 keterampilan. Ya, next slide. Ini semua ada di buku ya. Yang kedua adalah 7 strategi. Bagaimana strategi teman-teman boleh pilih tipe A, tipe B, tipe C. Ini adalah 7 strategi yang harus teman-teman pilih ketika teman-teman ingin sudah punya tujuan. Yang ketiga adalah teman-teman kita punya pondasi kerja FG, yaitu marketing langit dan marketing bumi. Artinya di FG teman-teman harus setiap hari tentunya berdoa sedekah subuh setiap hari.
sedekahnya setiap hari biar jadi kebiasaan. Ya, sesuatu dikatakan kebiasaan ketika teman-teman melakukan secara teratur terus-menerus. Ya, teratur dan berulang-ulang itu baru jadi kebiasaan gitu ya. Jadi teman-teman ini yang akan kita latih pondasinya FG, doa, sedekah ya, rutin, teratur, kerja dan fokus. Dan ditambah lagi apa? Disiplin kata. Harus mulai dari sekarang melatih diri untuk berbicara kata-kata yang berenergi positif ya. Jadi ganti kata-kata yang tidak negatif, kata-kata yang kuatan rendah dengan kata yang tinggi ya. Nanti ini step by step, 7 keterampilan, 7 strategi, fondasi akan diajarkan step by step di setiap FG. Saya nggak bacain semua karena nanti ada di buku. Next slide. Nah, apa aktivitasnya kita? Ya, next slide. Yang pertama, teman-teman wajib minum shake minimal 2 kali. Biar apa? Biar otaknya lebih encer, berenergi, kerja lebih semangat, duitnya lebih banyak. Ini wajib ya, teman-teman. Aku udah ideal, tetap minum shake 2 kali. Saya juga minum shake sehari 2 kali minimal. Ya, next slide. Nah ini pekerjaan kita di FG nanti harus ada pembagian. Ada pekerjaan yang dilakukan secara harian, ada yang bulanan, ada yang 3 bulanan, dan ada yang tahunan. Nah ya, jadi kita ulang ya, kerjaan di FG ada yang dikerjain tiap hari, ada yang setiap bulan aja, ada yang 3 bulanan sama tahunan. Next slide, boleh dipoto aja ya. Dan goal kita semua adalah kita membangun rumah bisnis, teman-teman ya. Goalnya adalah membangun rumah bisnis yang solid. Mau mas bisnisnya boleh pilih tipe A 2.500, tipe B 5.000, tipe C 10.000 ya. Next slide. Dan tentunya ketika membangun rumah bisnis sesuai dengan target teman-teman, mengikuti step by step jenjang karir, nah tangga level kita di Herbalife. Nah, pastikan teman-teman kita mendapatkan income sesuai dengan level kita saat ini. Kalau sekarang teman-teman levelnya supervisor, sudahkah income teman-teman sesuai dengan gajinya supervisor di sini? 4 sampai 10 juta. Kalau teman-teman work team, sudahkah 10 sampai 25 juta? Kalau belum, berarti bisa jadi 7 keterampilan, 7 strategi, fondasi kerja FG tidak dilaksanakan dengan baik. Yang artinya belum dijadiin kebiasaan. Jadi ini yang harus teman-teman rubah. Katakan, teman-teman ikut FG siap berubah. Ya, kalau teman-teman tidak siap berubah, kami nggak bisa bantu apa-apa. Jadi katakan, teman-teman tulis saya siap berubah. Kalau teman-teman serius, ingin merubah secara besar-besaran, teman-teman bilang saya siap berubah. Boleh ketik siapa yang siap berubah? Oke, alhamdulillah banyak sekali yang siap berubah. Oke ya. Oke, kita mulai berubah dari hal-hal yang kecil. Oke, next slide. Ya, hal-hal yang kecil dimulai dari mana? Di sini. Dimulai dari apa yang harus diminta kebutuhannya sama fokus grup. Yang pertama, kebutuhan yang diminta sama fokus grup adalah teman-teman harus bisa mencatat jumlah pelanggan setiap bulan ada berapa. Teman-teman harus bisa memantau berapa volume poin tiap bulan. Teman-teman harus bisa tahu berapa profit yang didapatkan. Teman-teman harus bisa tahu kalau saya home, saya bawa tamu berapa. Saya STS, bawa tamu berapa. Teman-teman harus bisa mengupgrade. Jadi inilah yang teman-teman harus mau berubah. Teman-teman harus bisa mencatat, mendata ya, dan menjadi fokus bahwa tiap bulan saya harus punya pelanggan, tiap bulan saya harus ikut training, tiap bulan saya harus mengupgrade. Nah, maka itu ya. Jadi ada hal-hal yang harus teman-teman fokuskan ya. Next, dan ini menjadi syarat kelulusan FG untuk penilaian teman-teman semua. Next slide. Ya. Nah, ini adalah goal setting ya. Goal setting standar kita gitu ya, yang setidaknya kalau seorang member selanjutnya punya standar tiap bulan sesuai ikutin MAP ya. MAP yang sekarang adalah 250 kali 3 gitu ya. Kalau supervisor standar minimal, ini teman-teman ini namanya standar minimal ya teman-teman, standar minimal. Kita sebagai pembisnis Herbalife di level yang kita miliki sekarang. Dikatakan supervisor aktif ketika teman-teman bisa 1000 tiap bulan. Karena 1000 tiap bulan teman-teman bisa ikut namanya Active Builder School. Ya. Nah, kalau work team standarnya apa?
kalau seorang work team standarnya adalah bisa meraih 5% royalti, yaitu apa? 2.500. Itu tandanya teman-teman standar goal settingnya. Kalau tap team standarnya ya setidaknya teman-teman harus ikut LDR. Karena tap team itu adalah seorang pemimpin. Tap team itu harus belajar tentang leadership. Sekolah leadership adanya di LDR. Ya, kalau sekarang teman-teman jadi tap team tapi teman-teman belum ikut LDR, maka harus menjadi tujuan yang harus teman-teman capai ketika teman-teman ingin berubah gitu. Dan tentunya teman-teman jangan kerja aja ya, boleh istirahat. Namanya apa? Ikut vacationnya Herbalife yang tiap bulan harus 5.000. Jadi ini adalah standar kita gitu ya. Dan cara simple pekerjaan-kerjaan ini pastikan kerjaan kita adalah retail, rekrut, dan retensi. Ya, next slide. Nah, teman-teman, untuk FG yang sekarang kita membagi 3 kelompok. Ada modul A untuk yang volumenya 100 sampai 1000, ada modul kerja B untuk yang 1001 sampai 2499, dan modul C untuk 2500 ke atas. Jadi teman-teman masuk kelas sudah dibagi-bagi, ada kelas A1 sampai A5, B1 sampai B3, C1, C2 sesuai dengan modul. Next slide. Nah, yang dibutuhkan adalah ini teman-teman. Ya, teman-teman harus punya visi, tujuan, dan kepercayaan yang yakin sama fokus grup. Kalau teman-teman nggak percaya sama fokus grup, nggak punya kepercayaan bahwa sekolah ini ingin membimbing teman-teman buat sukses, maka keberhasilannya akan kurang, teman-teman. Jadi dari sekarang, teman-teman mudah masuk ke dalam ruangan ini, masuk ke FG, harus punya kepercayaan bahwa kami akan menjadi jalan untuk teman-teman menuju sukses. Ya, dan juga teman-teman harus menjadi brandnya Herbalife. Harus mendapatkan dan menjaga pelanggan, harus bisa merekrut, dan membangun tim. Untuk itu, untuk semua peserta FG modul C, wajib nanti berlatih bikin FG duplikasi. Dan tentunya pengembangan kepribadian ini yang sangat penting. Next slide. Ya, 3 sikap ya, sebagai petani, prajurit, atlet. Petani itu adalah terus menanam benih, terus ber-DMO, prajurit selalu nurut, ya, selalu bilang siap, dan atlet terus berlatih. Next slide. Nah, teman-teman ya, tentunya kalau teman-teman tadi bilang saya siap berubah, maka untuk mengubah sesuatu memang teman-teman harus berubah ya, agar berapa? Agar menjadi lebih baik ya. Next slide. Nah, ini kalau berubahnya dari mulai mana? Dari mulai pola pikir, teman-teman ya. Berubahnya mulai dari apa? Pegang kepalanya. Dari mulai pola pikir. Berubahnya dari mana, Mbak Lika? Dari mulai pola pikir. Jadi pola pikir kita, cara berpikir kita harus dirubah, teman-teman. Kalau kemarin kita bilang, saya nggak bisa, sekarang harus bilang, saya bisa, saya proaktif, saya dinamis, saya optimis, saya memiliki prioritas, saya disiplin, saya percaya diri, saya berani mengambil keputusan. Jadi kalau kemarin, kalau ngambil keputusan lama banget, berhari-hari, berbulan-bulan, gak dikerja-kerjain juga, nunda terus ya. Jadi supervisor apa enggak ya? Jadi worth kapan ya? Tahun depan deh. Jadi pokoknya maju mundur. Nah, harus bisa berani mengambil keputusan. Dan belajarlah dari keberhasilan orang lain. Dan secepatnya mandiri. Karena teman-teman kalau mau jadi presiden tim, butuh kemandirian. Jangan terus bergantung sama sponsor. Sponsor udah ngajarin nomor 1, nomor 2, nomor 3. Selanjutnya kerjain sendiri. Udah diajarin check party 1, 2, 3. Selanjutnya kerjain sendiri. Ya, bahkan kalau perlu diajarin sekali, besoknya lakukan sendiri. Salah nggak masalah, nanti kita perbaiki. Next slide. Ya, tentunya teman-teman impian besar, harus punya why besar, cara berpikir besar, target besar, dan angka besar ya. Jadi biarlah volume poinnya yang besar, why-nya yang besar, target yang besar, badannya kecil-kecil aja yang langsing ya. Jangan kebalik, badannya besar, volumenya kecil. Ya, gitu ya. Next slide. Nah, teman-teman di FG sekarang semua peserta ada 144 ya. Dari member ada 4 orang sampai ada presiden tim, ada SC16, SB2, QP6, supervisor 33, WT41, AWT11, GET20, GET500, 2505, MILTIM 5 ya. Dan yang luar biasa teman-teman pesertanya dari berbagai wilayah gitu ya. Besar Vivi kebalik ya. Ya, jadi teman-teman lihat ya. Ada dari Jakarta, dari Pulau Jawa, dari Sumatera juga ada ya. Ada Sulawesi juga ada ya. Sulawesi ini belum dimasuk nih, ada Nunu kan dari Sulawesi ya. Next slide.
Dan teman-teman di FG Institute tadi belum yang di atas, di bawah udah diganti, di atas belum ganti. Mohon maaf ya teman-teman ya. Tadi lupa ngeditnya, nggak ngeliat ya. Sekarang kita punya rektor di FG Institute namanya Kak Nurlita. Boleh Kak Nurlita, boleh menyampaikan sesuatu sebentar, masih ada waktunya nih. Kak Nurlita ada? Kak Nurlita? Ada, Umi. Oke, Kak Nurlita boleh di spotlight, admin? Ada. Wah, boleh di spotlight sebentar, admin. Kak Nurlita boleh kasih ucapan selamat datang buat para peserta. Kak Nurlita, silakan. Ya, selamat datang teman-teman semua. Semangat kita belajar. Semangat, saling support. Ya, interaktif. Kalau dihubungi sama TLWTL ya, pokok niat nomor 1. Kalau niat udah benar, pasti kesananya lancar. Oke, semangat semua. Oke, makasih Kak Nurlita. Sekarang Waka Rektor nih. Kak Nurlita sekarang sudah jadi rektor, dia udah naik, dia udah nggak kepala sekolah lagi. Waka Rektor, Pak Edika dari Jambi, Kak Nurlita dari Jakarta ya. Pak Edika ada, beliau lagi perjalanan teman-teman dari Jambi menuju Jakarta untuk Indonesia Spektakuler, naik bis tuh. Ada? Nggak ada ya Pak Edika ya? Mungkin lagi dalam perjalanan bis, mungkin sinyalnya kurang bagus. Oke, next slide. Teman-teman, ini adalah para tim leader kita, ada 10 kelompok ya. Nanti ini ada kelompok, ada Teh Aya dan Rianita dari Bogor, Kak Yunita dan Ida Menot dari Jakarta, Dr. Sap dari Padang, Dewi dari Bogor, Pak Kris dan Madea dari Jakarta, Pak Evi dari Jakarta dan Subang, ya, Lika dari Prigen, Bu Hera dan Eri dari Bogor, Nino dari Bogor, Denny dari Jakarta, Cencen dari Medan, Cencen dari Medan, Jenny dari Binjai, Kak Ika dari Binjai, Dr. Heni dari Cimahi, Kak Ernita dari Binjai, ya Kak Yanti dari Jakarta, ya. Jadi sangat selera Nusantara, ya. Gitu. Next slide. Terima kasih ya. Dan ini agenda kita teman-teman. Nah yang warna biru, ya lihat ya, yang warna biru, semua tanggal yang warna biru, teman-teman kehadirannya adalah wajib. Kalau teman-teman nggak boleh hadir lebih dari 1 kali, tidak hadirnya. Jadi yang warna biru teman-teman catat, lingkarin kalendernya, jangan bikin acara di tanggal ini teman-teman. Karena teman-teman nggak masuk 1 kali, maka teman-teman yang keduanya udah gugur. Ya, jadi tanggalnya langsung lingkarin tanggal, masukin ke HP-nya, catat tanggal ini adalah wajib FB-nya. Sedangkan kalau yang warna kuning ini adalah tidak wajib. Ya, itu tapi sunnah muakkad ya, sangat dianjurkan untuk hadir. Nah, gitu ya. Next slide. Dan ini nanti teman-teman buat FG nanya ke Mbak Elin ya, admin kita. Ya, pastikan teman-teman sudah masuk ke FG info. Next slide. Oke, dan ini tata tertib teman-teman. Tata tertib FG. Yang pertama, tanda kehadiran peserta dimulai saat kehadiran kegiatan inti, ya, dan pada saat meeting group. Ya, kehadiran inti tadi yang warna biru ya. Maksimal tidak hadir dalam training inti hanya 1 kali. Selebihnya dianggap gugur. Ya, kalau udah 2 kali nggak hadir, namanya dicoret, dikeluarkan dari grup. Ya, pastikan leader keluarkan dari grup kalau 2 kali tidak hadir. Ya, yang ketiga adalah mengisi hari kegiatan harian dan penilaian untuk pada saat kelulusan. Next slide. Nah, kalau untuk Zoom, datang 10 menit lebih awal, pilih tempat yang tenang, teman-teman. Ya, pilih tempat yang tenang, biar nggak yang sinyalnya bagus, buka kameranya, usahakan jangan yang tempat yang berisik, jangan sambil naik motor, sambil naik mobil, sambil masak, sambil nyuapin anak. Minta waktu sama keluarga kita, saya mau belajar. Karena teman-teman, ilmu itu akan kita terima ketika kita siap. Ada eye contact saya sama teman-teman gitu loh. Ya, makanya perlu buka kamera. Dan mulai hari ini semua peserta FG namanya diganti menjadi kasih kode di depannya. FG 35, kalau kelompoknya A1 tulis A1, kalau nomor urut absennya 01 tulis 01 ya. Jadi nanti kalau sekarang nggak apa-apa masih latihan, tapi berikutnya setiap Zoom harus pakai nama FG 35 A1 atau B1 sesuai nama FG 35, nama kelompoknya, baru nama induknya ya. Kalau nggak punya nomor, berarti nggak ada nomor, nanti dikeluarkan ya dari grupnya ya, nanti nggak boleh masuk Zoom ya.
Next slide. Nah, ini dia. Dispensasi. Ada nggak dispensasi? Ada ya. Kita juga kan tahu ya kalau kita makhluk sosial. Kalau misalnya ketidakhadiran tapi tidak mengurangi absen karena wafatnya keluarga inti. Atau mungkin dirawat di rumah sakit. Ya, di sendiri atau keluarga inti di atas. Atau ikut training yang pesertanya lebih dari 15 orang. Tapi peserta dari 15 orang itu peserta FG ya. 15 orang di FG nggak ikut rame-rame. Maka itu ya, atau pergi umroh kita masih izinkan kalau umroh tidak mengurangi absen ya. Nah, nanti tapi harus lapor sama leadernya, kasih tahu. Kalau enggak nanti dicoret namanya. Next slide. Ya, itu saja dari Umi. Pastikan teman-teman selesaikan kualifikasinya bulan ini di bulan Januari sesuai dengan syarat. Dan nanti akan ada pertemuan offline buat kita ya, yaitu tatap langsung dengan para leader, akan diajarkan bagaimana cara ngerjain bukunya di pertemuan offline, yaitu namanya bootcamp yang akan nanti di-sharingkan sama Dr. Lia di sesi akhir. Sekian dari saya kembalikan kepada Dr. Lia. Terima kasih semuanya, selamat datang di FG. Terima kasih Umi untuk penjelasannya di overview pada siang hari ini. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai bootcamp, yaitu yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 di Hotel Grand Picasso, Jalan Kebon Kacang 9 di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nah, bootcamp ini apa? Apa itu bootcamp dan bagaimana pelaksanaannya? Ya, tiketnya ada 160.000. Nah, untuk pelaksanaan bootcamp ini saya persilahkan untuk Bapak Evi untuk membahas mengenai bootcamp ini. Saya persilahkan. Teman-teman, nanti kita hadir di bootcamp ini ya di tanggal 1 Februari kita kumpul secara offline ya. Jadi ketemu langsung, karena kalau secara online itu pada umumnya daya serapnya itu adalah maksimalnya 60%. Karena apa? Karena gangguannya banyak. Kalau online ya, kalau offline itu daya serapnya bisa mencapai 80%. Jadi kalau teman-teman datang secara offline, itu adalah memaksimalkan waktu Anda untuk menguasai ilmu tertentu. Ya. Nah, di fokus grup yang ke-35 ini yang namanya institut, fokus grup institut, kita akan membahas bagaimana langkah-langkahnya. Kalau langkah-langkahnya kurang jelas, langkah-langkahnya kurang dipahami, maka teman-teman akan sulit berjalan, akan sulit pergi, sama halnya ketika teman dari daerah mau datang ke Jakarta, mau ke rumah saya. Kalau tidak dijelaskan rute-rutenya, tidak diberikan yang namanya GPS-nya, kalau teman-teman bawa kendaraan sendiri, itu akan sulit menemukannya. Tetapi kalau kita datang secara offline, ketemu dengan tim leadernya, ketemu dengan wakil tim leadernya, teman-teman bisa konsultasi langsung dan lebih memahami. Karena berbicara dengan seseorang, berbicara dengan para mentor, berbicara dengan para leader, bukan hanya berbicara kata demi kata. Tapi yang namanya berkomunikasi, selain kita menatap orang atau mendengarkan kata per kata, tetapi juga adalah membaca bahasa tubuhnya. Itu adalah salah satu untuk pemahamannya. Sehingga teman-teman, bagi teman-teman, wajibkan hadir ke pertemuan ini apabila betul-betul teman-teman itu adalah fokus di 1 Januari 2024, di mana impian teman-teman yang sudah dikirim kepada kami bisa terwujud, dan kami pun bisa memahami langkah-langkah dari teman-teman, kendala-kendalanya untuk tetap kami membimbing, kemudian membantu, mentoring, coaching, dan mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh teman-teman. Sekian dari saya, kembalikan kepada Dr. Lia. Baik, Pak Evi, kameranya belum kebuka itu, Pak. Oke ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan masuk ke agenda kedua, yaitu mengenai overview daripada
Neural, kegiatan kita yang kita lakukan setiap pagi pukul 5:30 dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Ya, untuk itu saya persilahkan kepada Pak Evi untuk melanjutkan dulu di neural ya. Nanti yang untuk bootcamp ini akan dijelaskan di sesi terakhir setelah materi Pak Evi. Admin mungkin ya, makasih. Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam kenal bagi yang baru. Saya Pak Evi. Saya bagian dari peserta fokus grup yang ke-35 mendapat tugas tambahan. Ya, mendapat tugas tambahan sebagai TL di kelompok A5. Juga saya mendapatkan tambahan di pelajaran tambahan bagi teman-teman yang mau ikut di kelas Q&A dan di mastermind, di mana kita akan mempelajari secara teori mengambil dari buku-buku dan buku 5 yang diwajibkan untuk dipelajari. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang neural. Neural ini adalah merupakan bagian, ya teman-teman, bagian dari pembelajaran fokus grup. Boleh di-close dulu PowerPoint-nya, Teh Nita, supaya saya gantengnya bisa kelihatan. Nah, kasihan yang belum melihat gundulnya saya. Sekarang saya lebih bersih. Dari atas, kiri, kanan, depan terlihat jelas karena tidak ada rambutnya. Ya, oke. Teman-teman, di bumi ini terdiri dari makhluk hidup, makhluk tak hidup, dan benda mati. Nah, ya, teman-teman coba perhatikan, saya memegang sebuah botol. Nah, ya, ini adalah multivitamin. Yang disampaikan oleh Umi tadi, ya, ini adalah tutupnya fokus grup, ini adalah tutupnya. Herbalife itu tutupnya. Kita ini adalah botolnya. Nah, ya, kita ini botolnya. Bagaimana tutup ini bisa klop di sini? Nah, ya, bisa klop di sini. Bagi orang baru sini membuka multivitamin tuh nggak bisa nih, ya, ada yang dibuka pakai obeng kan, ya, karena nggak bisa bukanya, karena ke kiri muter, ke kanan muter, ya. Tutup dengan botolnya itu harus pas. Materi fokus grup itu harus cocok dengan kita. Oleh karena itu kita harus memahami dulu siapa diri kita ini, ya, siapa diri kita ini. Diri kita coba kita sama-sama pelajari. Makhluk itu di dunia ini ada makhluk hidup, makhluk tak hidup, dan benda mati. Benda mati kenapa disebut benda mati? Karena sejak diciptakannya bumi ini, benda itu tidak hidup. Maaf, benda tak hidup itu sejak diciptakannya memang tidak hidup. Contohnya apa benda tak hidup itu? Benda tak hidup itu adalah contohnya batu, kemudian pasir, gunung, air. Itu adalah benda-benda tak hidup. Kalau benda mati dulunya pernah hidup. Ya, pernah hidup. Contohnya apa? Contohnya kursi kayu. Kayu adalah benda mati karena dulunya pernah hidup dari pohon. Kursi yang saya dudukin ini terbuat dari kulit kerbau. Itu adalah benda mati karena dulunya hidup sebagai seekor kerbau. Nah, sekarang apa bedanya? Nah, sekarang makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri dari 3. Ya. Satu adalah manusia, yang kedua adalah hewan, yang ketiga adalah tumbuhan. Apa perbedaan? Kalau persamaannya kan makhluk hidup itu bernapas, berkembang biak, kemudian tumbuh, menerima rangsang, dan kelima menyesuaikan diri. Itu ciri dari makhluk hidup. Ya, kita sudah belajar semuanya. Nah, sekarang apa perbedaannya yang membedakan manusia, hewan, dan tumbuhan? Tumbuhan mempunyai kelima sifat ini, tapi tidak bisa berpindah tempat. Kalau manusia dan hewan itu bisa berpindah tempat. Itu perbedaannya antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi kalau Anda kerja sudah tidak nyaman di perusahaan,
atau di pabrik atau di kantor, kalau teman-teman tidak mau pindah, artinya memang teman-teman adalah manusia pohon yang tidak bisa berpindah. Kalau hidupnya susah terus, artinya senang dengan kesusahannya, senang dengan kemiskinannya, artinya teman-teman adalah manusia pohon yang tidak bisa berpindah. Karena kita adalah bukan pohon, kita adalah manusia, maka kita harus pindah. Salah satunya hijrah ke Herbalife. Sekarang apa bedanya manusia dan hewan? Yang membedakan manusia dan hewan, kedua-duanya selain mempunyai 5 ciri yang tadi, yang menyamakan lagi bisa berpindah tempat. Tapi yang membedakannya adalah manusia punya pikiran atau punya akal, hewan atau binatang tidak punya akal. Nah, sekarang apa yang disebut dengan pikiran? Oh, sekarang boleh atau saya aja yang kirim ya, saya aja yang kirim biar lebih mudah ya. Oke, kasihan teknikanya biar nonton. Nah, sekarang baru kita masuk ke pikiran. Nah, otak manusia binatang sama-sama punya otak, tetapi manusia adalah punya pikiran. Otak kita yang dilindungi oleh tulang tengkorak ini merupakan hardware-nya. Kalau handphone ini adalah casing-nya. Pikiran kita itu adalah software-nya. Oke ya, software-nya. Semuanya punya otak. Kalau seandainya tidak digunakan semaksimal mungkin otaknya, pikirannya, oleh karena suka dikatakan dasar manusia nggak punya otak. Nah, jadi tidak menggunakan, tidak memaksimalkan pikirannya. Pikiran ini, otak ini digunakan untuk apa? Dengan berpikir. Cara berpikirnya seperti apa? Ada yang cara berpikirnya natural. Cara natural itu biasa saja, teman-teman. Contohnya, kalau menjalankan Herbalife itu kan jualan, ya udah tugas saya jualan. Jadi kalau orang itu adalah kerjanya menjual shake, menerima untung, jual P3 mendapatkan untung, menjual kolagen mendapat untung, dan itu terus dilakukan, itu namanya manusia itu adalah berpikir secara natural. Ya, oke. Jadi kalau manusia itu tidak mau sekolah, tidak mau fokus grup, tidak mau training, tidak mau seminar, ya nggak apa-apa. Itu namanya manusia yang berpikirnya memang secara natural seperti itu. Nah, sekarang di sini ada supranatural. Supranatural itu adalah melakukan kegiatan pikiran atau berpikir tanpa menggunakan logika, tanpa menggunakan rasional. Contohnya apa? Perdukunan. Ya, jangan buka NC di hari Senin. Hari Senin itu adalah hari yang tidak baik untuk bisnis. Membuka NC itu jangan di lantai 14 karena di lantai 14 bisa bangkrut, ya. Nama Herbalife itu tidak boleh yang namanya sunset. Kalau sunset itu nantinya tenggelam, ya. Itu namanya orang yang berpikir secara supranatural. Sekarang ada lagi orang yang berpikir secara suprarasional. Suprarasional adalah orang yang natural terus belajar, terus training, terus seminar, terus baca buku, terus menggali ilmu untuk mencari cara-cara terbaru, strategi-strategi terbaru, tips terbaru, formula terbaru, pendekatan terbaru untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan cara kerjanya. Nah, yang akan kita lakukan itu adalah suprarasional, bukan supranatural. Kalau supranatural gini, nggak cocok nih di bisnis ini, udah pindah gitu kan. Nah itu namanya supranatural. Oke, nah sekarang yang suprarasional itu ada 3. Yang pertama adalah secara sadar, berpikir secara sadar, ya. Kemudian berpikir di bawah alam sadar dan berpikir secara tidak sadar. Nah, sadar itu seperti apa? Nah, sekarang lihatnya ada bulatan biru, bulatan hijau, dan orange. Itu kita melihat secara sadar.
Subconscious itu ibaratnya perpustakaan kita. Beli buku, baca buku, setelah dibaca taruh di perpustakaan. Beli buku, baca lagi, taruh di perpustakaan. Nah, apa-apa yang kita lihat, apa-apa yang kita pelajari, apa-apa yang kita dengar, ditaruhlah namanya di subconscious mind. Ya, di pikiran bawah sadar. Kalau yang tidak sadar, itu adalah dia mendengarkan sesuatu bukan atas perintah otak kita, tetapi diterima. Contoh, seorang ibu berbicara kepada anaknya, kamu tuh ya dasar anak nakal ya, dibilangin nggak mau nurut. Nah, ketika si ibu itu menyampaikan dasar kamu anak nakal, didengarlah oleh telinga anak itu dan disimpanlah di alam bawah sadarnya atau subconscious mind itu. Dan dia terus-menerus disimpan dan suatu ketika seseorang tersebut menjadi dewasa dan masuk ke alam bawah sadar, kenapa saya bodoh, kenapa saya nakal? Emang saya nakal? Kan dulu kata ibu juga saya adalah anak nakal. Oleh karena itu dalam psikologi perkembangan tidak boleh menyampaikan kepada anak yang khususnya di bawah 6 tahun dikatakan dasar anak nakal, dasar anak bodoh, dasar anak jelek, dasar anak lemot. Karena akan unconscious mind-nya akan berfungsi menyimpan di subconscious mind-nya. Paham, tulis. Kalau paham silakan tulis. Kalau kurang paham ditanyakan nanti di hari Kamis. Oke, kita lanjut. Nggak ada yang nulis paham ya? Oh, nggak paham semuanya ya? Ya. Nah, conscious itu adalah kemampuan otak kita, pikiran kita, cara melihat, di mana conscious itu adalah menghubungkan panca indera kita dengan dunia luar. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan dengan menggunakan kulit, maka itu namanya conscious mind. Kesadarannya dapat menunjang atau memberikan kontribusinya adalah 10%. Sifatnya adalah dalam jangka waktu pendek. Secara berpikir matematika 2 kali 4, 8. 2 tambah 4, 6. 2 kali 2, 4. 2 tambah 2, 4. Kenapa sama? Karena kalau enggak seperti itu salah katanya ya. Itu adalah cara berpikir adalah secara conscious sadar. Tetapi subconscious mind itu kemampuannya adalah 90%. Kalau diibaratkan ada di sebuah di kutub utara, ada sebuah gunung es yang berdiri terlihat. Itu adalah cara berpikir manusia yang 10%. Tetapi yang sebagian besarnya adalah es itu, gunung es itu ada di bawah samudra. Itu besarnya berapa? 9 kali lipat apa yang dilihat. Jadi kalau ada teman di sini adalah pinter, seperti halnya misalnya Dokter Lia, itu kemampuannya 10%. Tetapi kalau bisa menggunakan subconscious mind itu, alam bawah sadarnya, maka dia kecerdasannya bisa melebihi rata-rata orang jenius. Kata orang yang pinter, ya, si jenius menyampaikan, apabila manusia bisa memaksimalkan kemampuan subconscious mind-nya 10% saja, maka orang itu bisa mengalahkan Albert Einstein. Karena Albert Einstein itu memaksimalkan kemampuan subconscious mind-nya itu adalah hanya 8% menurut penelitian saat itu. Yang ada di subconscious mind itu seperti apa? Seperti emosionalnya seperti apa, kebiasaannya, nilai-nilainya, itu semuanya ada di situ. Ya, ketika kita belajar disimpannya di situ semua. Sekarang bagaimana caranya kalau seandainya kita ingin mengetahui yang namanya alam bawah sadar, subconscious. Perhatikan di sini ada gelombang. Otak itu mempunyai namanya gelombang. Gelombang itu ada 2, ada namanya gelombang longitudinal,
seperti halnya bel berbunyi. Ada juga yang bersifat transversal, seperti yang gambar di atas ini. Jadi otak itu mempunyai gelombang. Ketika kita itu berpikir, melihat, menonton, mendengarkan ini, itu dalam keadaan sadar. Itu namanya gelombangnya adalah di beta. Ini istilah beta. Beta itu antara 12 sampai 25 Hz. Ya. Ini kondisinya terjaga, tegang, konsentrasi, aktivitasnya contoh timbang. Nah, ya, ketika DMO, ketika olahraga, berdebat, bertengkar, itu namanya dalam keadaan beta. Kemudian masuklah ketika kita diam. Ya, ketika kita itu diam, itu artinya menurunkan gelombang otak. Kondisinya masih kita waspada, tetapi waspadanya dalam keadaan santai. Contohnya apa? Kalau orang melamun, itu dalam keadaan terjaga, tetapi kondisinya adalah santai. Membaca buku, itu dalam keadaannya adalah santai, tetapi tetap terjaga. Ya, nah, kondisi-kondisi alfa inilah yang bisa memecahkan masalah-masalah. Dan kalau seandainya teman-teman mau membuat sebuah karya tulis yang luar biasa, mau memposting di Instagram atau di sosial media, mau membuat sebuah PowerPoint yang betul-betul mempunyai PowerPoint-nya, maka teman-teman harus melakukan namanya menurunkan gelombang otak. Di bawah gelombang otak yang namanya alfa ini ada namanya adalah delta. Delta itu adalah 4 sampai dengan 8. Kondisinya tidak terjaga. Jadi kalau kita melakukan neural di pagi hari atau meditasi atau self healing atau khusyuk, ketika kita diam kadang-kadang kita suka tertidur dan tidak ingat apa-apa. Itu namanya kita sudah masuk ke alam tidur. Kondisi tidak terjaga. Itu namanya delta. Ketika masuk gelombang yang lebih dalam lagi namanya theta. Nah, theta ini setengah terjaga, sangat santai mengantuk aktivitas ini. Perpindahan biasanya teman-teman, perpindahan dari beta ke alfa ini, sekali lagi, perpindahan dari beta ke alfa itu melewati zona perbatasan beta dan alfa. Biasanya orang yang tidak terbiasa melakukan ini kadang-kadang kok merinding ya? Kok kayak ada lihat bayangan hitam-hitam ya? Atau ada putih-putih? Kok kayak ada yang memanggil saya ya nengok? Kok ada yang mengetuk pintu? Nah, kenapa? Karena sebenarnya kita melewati pikiran-pikiran alam bawah sadar itu perbatasan antara beta ke alfa. Ya, teman-teman. Nah, sekarang apa yang bisa mempengaruhi alam bawah sadar kita itu? Yang pertama adalah pengulangan. Pengulangan secara sistematis. Oleh karena itu, ada sebuah orang pinter namanya Joss. Sehingga hukum ini disebut yang terkena adalah namanya hukum Joss. Hukum Joss ini menyampaikan kalau kita itu belajar atau membaca buku, 1 kali membaca 8 jam dari pagi sampai sore, itu kurang bagus. Yang bagus menggunakan repetisi. Lebih baik membaca 1 jam 1 hari selama 8 hari. Lebih baik 1 jam membaca 1 hari daripada membaca 1 hari 8 jam. Daripada teman-teman timbang DMO yang namanya timdong. 1 hari, misalnya 1 hari adalah 30 kali, lebih baik teman-teman itu nimbang 1 hari 5 kali selama 6 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 6 hari timbangnya 5, 5, 5, 5, 5. Daripada nimbangnya hari Senin sebanyak 30 kali.
Karena alam bawah sadar itu memerlukan namanya repetisi. Repetisi. Ya. Oleh karena itu yang namanya neural itu harus dilakukan setiap hari. Kenapa? Karena diperlukan namanya repetisi. Repetisi itu seperti afirmasi, kemudian yang namanya visualisasi, namanya subconscious reprogramming, yang namanya rilis, dan seterusnya. Itu memerlukan pengulangan-pengulangan yang terus-menerus. Ya, kapan yang sebaiknya melakukan ini nanti berikut akan dilihat. Nah, kemudian lingkungan pengaruh. Kenapa karakter seseorang itu bisa dipengaruhi dan menunjukkan hasil daripada kerja lingkungan? Contoh, kebanyakan orang Herbalife itu senangnya adalah warna-warna hijau. Lihat warna hijau pasti dibeli. Kerudung hijau, kaos hijau, sepatu hijau. Sehingga matanya pun hijau lihat duit. Nah, karena apa? Memang pengaruh daripada lingkungan orang-orang bisnis. Contoh apa lagi yang bisa mempengaruhi? Contoh teman-teman. Misalnya teman-teman punya anak kembar si A dan si B. Si A disekolahkan dengan baik, si B itu ditaruh di terminal. Ketika setelah usia 21 tahun, apa yang terjadi ketika si A yang disekolahkan, si B yang ditaruh di terminal bergaul dengan anak-anak terminal. Dan keduanya akan mempunyai karakter yang jauh berbeda walaupun anak itu dilahirkannya kembar. Itu adalah pengaruh. Sehingga teman-teman kalau tetap mau fokus di bisnis, fokus di Herbalife, buatlah atau masuklah ke sebuah lingkungan yang mempengaruhi alam bawah sadar teman-teman. Seperti apa? Seperti Focus Group Institute ini. Nah, ketiga, pengaruh otoritas. Pengaruh otoritas itu apa? Orang yang berpengaruh. Misalnya di sini, ada namanya Umi sebagai presiden tim. Ada namanya di sini Om Awi sebagai presiden tim. Presiden tim itu adalah orang-orang yang sangat berpengaruh, bisa mempengaruhi member-member yang di bawahnya. Karena beliau mempunyai otoritas. Kita suatu saat juga mau menjadi presiden tim. Karena kita akan menjadi presiden tim, kita harus syarat dengan ilmu. Banyak belajar, banyak training, banyak seminar. Sehingga tutur kata kita, perilaku kita, pikiran yang disampaikan terstruktur dengan baik dan mempengaruhi dengan baik. Ketika seorang otoritas itu memberikan statement-statement yang salah akan berdampak kepada pengikutnya. Contoh, otoritas agama, ada agama yang menyampaikan, jangan menjalankan bisnis Herbalife. Karena bisnis Herbalife itu multi-level marketing. Multi-level marketing itu sistemnya adalah piramida. Piramida itu di bawahnya banyak, di atasnya sedikit. Jadi ketika kita bekerja itu akan menguntungkan orang yang di atas. Dan orang yang di atas itu adalah bergelimang harta karena memperdayakan, memperalat orang-orang yang ada di bawahnya. Itu namanya sistem pemerasan penjajahan terbaru di zaman sekarang yang namanya multi-level marketing. Karena beliau ini adalah seorang pengaruh otoritas, masuk ke dalam pikirannya dan disimpan di alam bawah sadarnya, maka setelah itu akan terpatri bahwa Herbalife itu adalah bisnis yang tidak layak untuk dijalankan. Ya. Sekarang emosional. Kalau kita menaruh dendam kita dengan seseorang yang akan tersimpan di alam bawah sadar, coba teman-teman ingat. Kalau teman-teman benci dengan seseorang, kalau melihat ada di depan aja, kadang-kadang kita akan belok ke kiri atau belok ke kanan. Karena secara emosional ditangkap, disimpan di alam bawah sadar. Oleh karena itu yang terbaik adalah programnya adalah diperbaiki yang disebut dengan afirmasi. Menyampaikan hal-hal yang positif, menyampaikan hal-hal yang benar, menyampaikan hal-hal yang baik dipandu dengan menggunakan visualisasi yang akan rutin dilakukan setiap pagi. Karena kita juga dipengaruhi oleh yang pertama adalah lingkungan. Kalau lingkungannya tidak bagus, maka alam bawah sadar kita akan menerima hal-hal yang tidak bagus. Dipengaruhi oleh otoritas.
Karena otoritas maka akan masuk ke dalam bawah sadar. Akan terkunci, namanya mental block. Kalau seandainya ada orang yang terbiasa namanya tadi repetition, orang yang merokok 1 hari 1 bungkus, setelah setahun, setelah 2 tahun, dan seterusnya, maka dia tidak bisa menghentikannya merokok. Walaupun bisa dengan berat, dengan susah payah, karena sudah terkunci. Itu namanya mental block. Teman-teman malas, manusia dilahirkan tidak ada yang malas. Tetapi mental blocknya yang sudah terkunci, ada yang masuk ke dalam pikiran Anda karena traumatik, karena informasi-informasi yang negatif, maka Anda menjadi malas. Karena repetition Anda yang selalu duduk, selalu bengong, selalu nonton TV, dan dilakukan terus-menerus, 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 sehingga alam bawah sadar itu terkunci, ada di dalam yang namanya zona nyaman. Bagaimana caranya supaya kita menjadi aktif, menjadi terbuka, menjadi rajin? Maka kita harus membuka kuncinya yang disebut dengan membuka mental block. Caranya bagaimana? Ada yang dengan menggunakan neural atau meditasi atau yang namanya fokus mind dan seterusnya. Kemudian bisa juga dilakukan dengan caranya rilis. Rilis, kita kan sudah belajar semuanya ya. Rilis teknik ada yang dengan menggunakan balon, ada yang dengan menggunakan yang namanya bunga, kemudian ada yang namanya self healing, ada dengan menggunakan aura. Yang sudah lama-lama di fokus group sudah mempelajari dan saya sudah menyampaikan semuanya. Dan sekarang mental block itu apa? Trauma psikologis adalah kondisi yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa buruk yang menimpa diri seseorang, ditipu, gagal di multi level marketing, gagal di Herbalife, maka orang yang gagal di Herbalife sulit untuk bangkitnya. Orang yang tidak naik level terlalu lama, orang yang miskin terlalu lama, dia bersahabat dengan kegagalannya. Dia bersahabat dengan kemiskinannya karena repetisinya cukup lama. Maka itu yang namanya mental block. Bagaimana cara menghilangkannya? Dengan yang namanya rilis, melepaskan. Ya, nanti kita pelajari dan ada di neural setiap pagi, ya. Sehingga belief system ini adalah sesuatu yang diyakini mempengaruhi jalan kehidupannya. Contoh yang seperti otoritas. Nah, kamu itu jangan berbisnis karena di keluarga kita itu nggak ada yang berbisnis. Kita itu nggak ada yang bakat. Coba lihat, kakek kamu adalah petani, buyut kamu adalah petani, bapak kamu petani, kakak kamu petani, semuanya keluarga kita itu adalah keluarga petani. Kok kamu nyeleneh jalankan bisnis Herbalife? Karena apa yang dilihatnya, apa yang didengarkannya, dan terus-menerus sebagai petani, maka ketika gagal dia menyatakan, oh iya benar juga ya saya gagal karena saya adalah keluarga petani. Maka ini sudah menjadi yang namanya mental block, terkunci. Seperti yang ada di sini. Maka harus dibuka dengan yang namanya kita rilis. Yang dilakukan setiap pagi. Apa-apa yang sering muncul nih pada mental block, coba teman-teman rasakan. Kalau teman-teman sangat emosional, sering marah dan sering sedih, itu contohnya teman-teman itu yang namanya mental block. Sangat waspada terhadap sesuatu hal. Contoh waspada, hati-hati, penipuan, nanti rugi, nanti nguntungin yang di sana, nanti nggak beli lagi mahal, dan seterusnya. Selalu waspada, itu cirinya orang yang sedang terkena mental block. Secara fisik lelah, nggak ngapa-ngapain, nggak berlari, nggak DMO, nggak panas. Kok kenapa? Dan seringkali cemas, gimana besok ya, gimana bayar utang ya. Apa dipikir nggak dipikir, utang tuh tetap dibayar, sering stres. Itu contoh gejala mental block. Overprotective, melindungi, itu jangan nanti ditipu, ini rugi, nanti diem dan seterusnya. Itu namanya gejala mental block. Takut untuk mengambil keputusan yang Umi tadi sampaikan ya. Ikut Indospek, mikir dulu. Ayo aktif DMO, mikir dulu. Kalau mengambil keputusannya itu lebih dari 60 detik, itu namanya orang terkena penyakit yang namanya mental block. Silakan teman-teman dari yang ke-6 ini yang mana?
Setiap orang pastinya mempunyai walaupun kadarnya besar maupun kecil. Bagaimana cara menghilangkannya? Ikuti saja setiap pagi dengan kelasnya Dr. Lia. Nah, bagaimana caranya keluar dari mental block? Punya alasan untuk apa ingin berubah? Mengapa Anda ikut Herbalife? Harus jelas. Oleh karena selalu ditanya, why Herbalife kamu itu apa? Kalau tidak jelas mental block itu tidak bisa dirubah. Subconscious mind itu tidak dirubah. Tidak bisa dirubah. Yang kedua, dengan cara apa? Dengan cara merusak pola yang salah. Nanti kita pelajari ya, sama satu tahun ada pembelajaran. Bagaimana caranya merusak pola dengan namanya frame. Bagaimana merusak pola dengan menggunakan yang namanya dynamis. Bagaimana merusak pola dengan namanya subconscious reprogramming. Memprogram ulang alam bawah sadar kita. Dengan membuat pola baru. Tetapi harus dipimpin, harus di-coaching, harus di-mentoring oleh orang-orang yang berpengalaman di bidang ini. Yang sudah ikut training di bidang ini. Kebetulan teman-teman saya ada di kelas ini bersama Dr. Lia, saya mempunyai latar belakang. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya satu, saya belajar dengan Pak RB Sentano yang namanya digital di Quantum Ikhlas lah yang terkenalnya ya, Quantum Ikhlas yang namanya Mind Focus, kemudian Heart Focus, kemudian Soul Focus. Sampai 2 periode, teman-teman. Kemudian saya juga belajar Silva Mind Control dari Laredo, Amerika Serikat selama 2 tahun ya di Wisma Kodel Jalan Gatot Subro, Jalan Kuningan, mohon maaf ya. Saya pun belajar tentang aura dari Profesor I Gusti Bagus Murah selama 2 tahun. Saya juga belajar tentang yang namanya Q Society selama 3 tahun. Ya. Saya juga belajar self healing. Ya, self healing saya belajar dari Dr. Abdul Aziz dari perguruan Universitas Kebangsaan Malaysia. Kurang lebih 2 tahun kursusnya. Saya juga mempelajari yang namanya transfer energi hipermetafisik dari Profesor Dr. Kiai Haji Khadirun Yahya. Dengan buku-bukunya yang sudah saya pelajari. Sehingga saya seringkali membimbing teman-teman atas dasar yang pernah saya pelajari. Kemudian bagaimana caranya? Kita harus mendapatkan gerakan. Gerakannya apa? Gerakannya melakukan yang diperintahkan oleh fokus grup yang terarah untuk mendekati impian kita. Ya, oke. Setiap pemimpin adalah seorang pembaca. Kalau teman-teman mau jadi pemimpin di bisnis ini, mau jadi leader, maka harus banyaklah membaca, banyaklah belajar. Ya, teman-teman. Oke. Bagaimana memprogram ulang itu? Nah, ya untuk menghilangkan program-program yang lama, untuk menghilangkan mental block ini, maka teman-teman lakukanlah afirmasi setiap hari, pagi dan sore sebelum tidur. Nah, ya. Afirmasi kenapa dilakukannya pagi dan malam? Perhatikan teman-teman. Afirmasi dan visualisasi dilakukannya pagi dan malam, pagi setelah bangun tidur. Mengapa? Karena kita ada di zona, di gelombang otak yang namanya theta. Dari theta tidak mungkin langsung ke beta, maka melalui alfa. Pada saat alfa itulah adalah situasi kondisi yang tepat untuk melakukan yang namanya afirmasi dan visualisasi. Kenapa malam? Teman-teman kalau malam kemudian kita, teman-teman capek semuanya, sudah mandi, sudah makan, kemudian kita berbaring, bukan tiduran ya, berbaring, kemudian melakukan afirmasi dan visualisasi. Seringkali yang diucapkan dalam afirmasi, yang diimajinasikan dengan visualisasi, akan masuk ke alam bawah sadar dan terbawa tidur. Kebanyakan melakukan afirmasi dan visualisasi itu tertidur, boleh nggak? Boleh.
Justru pada saat tertidur itu kadang-kadang kita seringkali bermimpi untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi 8 jam atau 12 jam yang lalu. Timbullah intuisi-intuisi dan seterusnya. Maka gambaran-gambaran jawaban-jawabannya suka muncul pada saat kita tertidur saat bangun. Sehingga mengapa orang yang mumet, orang yang pusing, yang capek pikirannya tertidur. Kenapa? Ketika tertidur itu menurunkan gelombang otaknya untuk istirahat. Tetapi jangan lupa, ketika tidur jangan keadaan marah, jangan tidur, jangan membawa masalah-masalah, tetapi sampaikan kepada pikiran itu. Saya bisa memecahkan masalah-masalah yang dihadapi ini, dan setelah bangun tidur jawabannya ada. Tidur. Setelah itu, biasanya dalam mimpi mempunyai jawaban. Kenapa? Karena ketika tidur sama dengan kita menyelam. Menyelamnya kemana? Menyelamnya ke dasar pikiran kita. Dasar alam bawah sadar itu banyak pembelajaran-pembelajaran ketika ketemu karena diperintahkannya untuk memecahkan solusinya, untuk memecahkan masalahnya, maka akan ketemulah jawaban-jawabannya. Itulah mengapa melakukan afirmasi dan visualisasi saat pagi dan malam. Sebentar, minum dulu. Teman-teman, bolehkah melakukan siang hari? Boleh. Tetapi kita harus rileks. Bagaimana caranya? Kebetulan saya adalah orang Muslim. Bagi teman-teman orang Muslim aja juga bisa. Pada saat apa? Pada saat setelah sholat zuhur. Setelah sholat asar di siang hari. Mengapa? Karena orang yang sedang sholat, gelombang otaknya akan turun. Masuk ke alfa. Setelah sujud, atau pada saat sujudlah berafirmasi, bervisualisasi. Di sujud terakhir. Atau setelah baca doa. Teman-teman melakukan afirmasi dan visualisasi. Ya, itu adalah saat yang tepat kalau mau dilakukannya di siang hari. Yang ketiga, aksi. Afirmasi dan visualisasi tanpa aksi. Nah, ya. Afirmasi visualisasi tanpa action. Afirmasi visualisasi tanpa ikhtiar. Sekali lagi, afirmasi dan visualisasi tanpa aksi akan menjadi sebuah ilusi. Tidak akan ada hasilnya. Oleh karena itu, actionnya, aktivitasnya, aktivitinya, aksinya harus ditingkatkan. Tuhan memberikan kepada makhluk hidup itu rezekinya sudah disiapkan. Tugas manusia adalah ikhtiar. Ikhtiarnya yang dimaksimalkan. Selain afirmasi dan visualisasi. Itu yang disampaikannya. Kalau seandainya Anda mau melakukannya, kemudian Anda mempercayainya, kemudian Anda melakukan dalam actionnya, suatu hal yang mustahil kalau Anda tidak meraih keinginan Anda itu. Ya, oke. Bagaimana caranya memprogramnya? Langkah-langkahnya. Nih, teman-teman ya, langkah-langkahnya. Teman-teman dilakukannya di mana? Silahkan cari tempat yang nyaman, yang damai dan tidak ada suara hiruk-pikuk. Kapan? Memang yang cocoknya adalah pagi. Karena orang-orang belum bangun tidur. Walaupun ada tidak terlalu banyak. Malam, banyak orang sudah tidur. Sehingga situasinya adalah hening. Ya, oke. Diam dengan tenang. Di mana saja boleh dilakukan. Caranya boleh dengan duduk, boleh cara dengan berbaring. Duduknya boleh di kursi atau boleh di ubin atau di alaskan karpet. Atau berbaring, bukan tiduran. Kalau tiduran bisa miring kiri, bisa miring kanan, bisa nengkurap, bisa ngekep guling. Tapi kalau berbaring kita selalu ke atas. Tidak menggunakan bantal. Disarankan di atas karpet, tidak di atas kasur yang empuk. Supaya kondisinya lurus, telapak
jangan menempel di dinding. Nanti kita akan selalu mengulang pada saat mural bersama Dr. Lia. Ya. Nah, kemudian yang kedua, bernapas dengan teratur. Caranya bagaimana bernapas dengan teratur? Banyak teknik teman-teman. Kalau teman-teman pernah melakukan, kok saya nggak seperti itu? Nggak apa-apa. Lakukan yang menurut teman-teman dipercayai dan diyakini dan terus dilakukan. Maka itu akan berhasil. Itu istilahnya aja yang berbeda. Istilah itu ada yang namanya seperti mind focus. Ya. Ada yang namanya mind control. Ada namanya kecerdasan IQ. Ada yang namanya self healing. Ada yang namanya meditasi. Ada yang namanya neural. Ada yang namanya transfer energi hipermetafisik. Semuanya sama adalah menurunkan gelombang otak. Jangan memperdebatkan sebuah istilah. Jangan memperdebatkan sebuah sumber. Biarkanlah masing-masing bekerja tidak saling mengganggu. Kalau mau berdiskusi boleh harus ada dasarnya. Ada acuannya. Ada sumbernya. Ada pendidikannya. Kalau tidak terlatih, tidak terdidik, tidak training, tidak latihan, tidak kursus, tidak bertahun-tahun hanya baru ikut seminar, lantas menyalahkan orang lain, itulah yang sering menyebabkan terjadi perdebatan, pertentangan. Biarkan saja kalau saya senangnya adalah vanila, kalau Kak Norlita senangnya adalah coklat, Dr. Lia senangnya cookies and cream, Umi senangnya adalah misalnya mint, chocomin. Yang nggak apa-apa, kan nutrisinya sama. Masa karena Kak Norlita senang coklat saya harus musuhan sama Kak Norlita? Kenapa Kak Norlita nggak sukanya vanila? Ya nggak apa-apa, dia sukanya itu. Mengapa dia melakukan pembelajaran ini di tempat lain? Nggak apa-apa. Kalau belajar di kita silakan, kami siap untuk membantu. Bernapas teratur ini ada yang menggunakan sistemnya adalah 7-7-7. Artinya menarik napasnya sebelumnya biasa diulangnya. Siap ya, menghitung tarik napas. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ya. 7, 7, 7. 7, 7, 7. Ya. Tapi ada juga yang melakukan adalah 5, 20, 10. Tarik 1, 2, 3, 4, 5. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20. Buang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh nggak boleh? Silahkan. Ada yang melakukannya. Tariklah dengan lubang hidung sebelah kiri. Buang sebelah kanan. Ada yang seperti itu. Ada yang tarik melalui hidung, buang melalui hidung. Ada yang tarik melalui hidung, buanglah menurut mulut. Jangan mempertentangkan masalah ini. Teman-teman jangan berdebat karena ilmu teman-teman belum cukup. Ya, belum cukup ilmunya untuk memperdebatkan masalah ini. Lakukan saja dan ikuti orang yang menurut teman-teman cocok cara pembelajarannya. Ya, mengucapkan kalimat afirmasi. Bagaimana cara mengucapkan kalimat afirmasi? Saya tidak akan membahas di sini karena tidak cukup waktunya. Kemudian visualisasikan apa yang kita inginkan. Repetition, pengulangan untuk membuat lukisan di alam bawah sadar ini yang disebut dengan lakukan secara berulang-ulang tiap hari, pagi, malam, malam. Selaraskan aksi Anda. Apa yang kita belajar, kemudian terima, masuk ke alam bawah sadar. Senyawakan antara ilmu yang masuk ke dalam otak, dicerna oleh pikiran kita, kemudian dimasukkan ke alam bawah sadar kita, diberikan afirmasi, diberikan visualisasi, yang jangan lupa diawali dan ditutup dengan doa. Maka hasilnya adalah kita melakukan action itu adalah hasil dari kimia ilmu yang didapatkannya diolah di dalam pikiran kita. Itu yang akan terjadi teman-teman, dan itu terus melakukan. Ada peribahasa, ya. Ada peribahasa dari Yunani tentang kesehatan. Biarkan dokter membalut luka itu, Tuhan akan menyembuhkannya. Nah, ya.
Biarkan dokter itu memberikan pil kepada orang yang sakit, Tuhan akan menyembuhkannya. Ya, biarkanlah informasi-informasi, ilmu-ilmu melalui training, seminar, pelatihan masuk ke otak kita dan kita olah di dalam pikiran kita dan kita lakukan. Biarkanlah Tuhan yang akan memberikan jalan suksesnya. Ketika kita masuk, kita biarkan tubuh kita melakukannya. Ibaratkan kita mengendarai mobil, kita tinggal melihat GPS, maka akan sampai ke rumah Pak Evi. Sama dengan pikiran kita. Kalau afirmasinya sudah diterapkan, visualisasinya sudah Anda lakukan saja, maka tidak akan menyimpang dari apa yang Anda afirmasikan dan apa yang Anda lakukan. Apa yang Anda visualisasikan. Oleh karena itu, harus diselaraskan dengan aksi ini. Saya mengucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada Dr. Lia. Saya kembalikan ke Teh Nino ya, Pak Evi. Oh, Saya Teh lagi di Nino jalan. silahkan. Oh iya. Oke, terima kasih Dr. Lia, hati-hati di jalan. Terima kasih Pak Evi atas penjelasannya yang sangat luar biasa ya, teman-teman semua. Jadi kalau saya simpulkan, ketika kita mau berubah, ya, mau sukses di Herbalife ini, sama ketika kita mau sehat di Herbalife ya. Jadi ketika kita usianya misalkan sudah 40, berarti begitu banyak pola hidup yang diterapkan oleh kita yang kurang baik. Nah, kan harus dibersihkan dulu. Nah, begitupun dengan apa yang terjadi dalam tubuh kita ya, pikirannya, perasaannya, semuanya yang akhirnya membuat kita sulit sekali untuk tidak mudah untuk melangkah, sehingga yang disebutlah tadi kata Pak Evi itu adalah mental block. Jadi mental block ini teman-teman, bagaimana cara mengikisnya? Yaitu tadi kata Pak Evi, karena di FG Institute ini ada kelas khusus yang dibimbing oleh Pak Evi dan Dr. Lia. Disitulah teman-teman kita harus ikut karena di sana kita dibantu untuk membersihkan mental block kita, setiap hari afirmasi bersama, neural, visualisasi. Nah, dengan langkah itulah, insya Allah semua hal-hal negatif yang membuat kita memiliki mental block itu akan sirna perlahan demi perlahan. Namun satu kuncinya, yaitu dilakukan konsisten dan hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai sukses, walaupun itu kecil, tapi terus dilakukan karena sukses itu dibangun dari hal-hal kecil yang dilakukan mengulang-ulang, yaitu repetisi tadi kata Pak Evi. Oke, baik, kita ucapkan terima kasih ya kepada Umi Founder, juga kepada Pak Evi, dan tadi juga ada Ibu Rektor kita ya, Kak Nurlita, dan juga Bapak Wakil Rektor yang saat ini sedang dalam perjalanan. Kita doakan bersama-sama, insya Allah di tahun 2023 ini beliau semua diberkahi dan dikaruniai untuk naik PIN dan tentu saja berlipat-lipat ganda tabungannya. Amin, amin ya. Amin. Iya. Ya kepengen 2,4 T. Oke, teman-teman, ya jadi yang harus dilakukan kita untuk selanjutnya apa? Nah, ingat tanggalnya catat ya, per tanggal 1 Februari 2023. Ya, jadi nanti ada ya di buku kerjanya, silakan di-print sesuai dengan modulnya masing-masing. Jadi semua Slide dulu kita ya semua nimbang. Kemudian oke, nah teman-teman ini ada bootcamp ya teman-teman. Jadi di tanggal 1 Februari nanti teman-teman harus hadir ke bootcamp. Kenapa? Jadi supaya ada nyambung gitu loh ketika teman-teman nanti ikut masuk di mulai kegiatan belajarnya ini, kita itu akan nyambung ya karena sudah di boom ya
di depan, di awal sebelum kita melakukan 3 bulan ke depan yang namanya bootcamp, yaitu bootcamp FG Institute. Dan ini sangat terjangkau biayanya, yaitu 160.000, sudah termasuk makan siangnya ya teman-teman ya. Nah, jadi jangan lupa pastikan lagi, tanyakan lagi ke TL dan WTL-nya 1 Februari di Hotel Grand Picasso, Jalan Kebun Kacang, 9 nomor 4, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pokoknya saya sangat terkesan ketika bootcamp yang pertama kali itu. Pokoknya teman-teman jangan sampai nggak hadir ya. Nggak, gimana ya, pokoknya biar nyambung aja. Biar teman-teman mempunyai kekuatan, semakin semangat untuk mengikuti bootcamp FG Institute ini, dan semakin bergairah untuk berubah. Oke, next. Nah, ini dia ya kegiatan yang harus teman-teman mulai lakukan per tanggal 1 Februari. Ya, teman-teman harus nimbang. Kan kita mau berubah nih ya semuanya harus berubah. Apalagi kalau nanti di itunya boleh tuh di kelompoknya bisa dilakukan slim marathon atau sejenisnya lah. Jadi biar semangat ya. Timbang 1 Februari, kemudian buku kerja dan buku materinya juga disiapkan ya. Nah, ini ada PR ya, untuk semuanya tabel dream map ya, kemudian Why Herbalife, dan untuk di modul C itu ada mengenal diri, dan modul B mengenal diri, dan modul C itu rubah bisnis yang Desember. Oke. Sukses adalah sebuah keputusan. Apa yang kita putuskan untuk lakukan atau tidak akan mempengaruhi hidup kita selanjutnya ya. Hidup Anda tidak akan menjadi lebih baik secara kebetulan. Hidup Anda akan menjadi lebih baik dengan melakukan perubahan, niat untuk berubah. Jadi nggak ada sesuatu yang terjadi dengan kebetulan. Sesuatu itu terjadi dengan alasan dan atas izin Allah, dan itu semua bukan kebetulan ya teman-teman ya. Oke. Fokus dan yakin, konsisten, lakukan yang terbaik, berdoa, senyum optimis, bermimpi besar, tetap semangat. Masa depan dibentuk oleh apa yang kamu lakukan hari ini, bukan hari esok. Jadi jangan menunggu besok. Lakukan hari ini dengan apa yang kamu miliki, semangat yang kamu punya, pokoknya lakukan hari ini, bukan hari besok. Terima kasih. Iya, rangkaian demi rangkaian di acara overview FG Institute dan Neural pada kesempatan siang kali ini sudah selesai. Ya, sebelum saya tutup, barangkali dari Umi Founder atau Ibu Rektor ada yang mau disampaikan? Oke, ada yang mau bertanya ini ya, ada dari Lastri. Boleh mungkin Teh Nino buat yang mau bertanya dulu. Oh iya, silakan Lastri. Oke, sebelum sambil menunggu yang mau bertanya, nah saya ingatkan kepada teman-teman semua, ketika Zoom semuanya harus sudah mengganti nama ya, merename ya, dengan kodenya seperti ini FG35 ya, strip, nama kelompok misalkan kelompoknya B1 atau B2, dan dilanjutkan dengan nomor absen dan nama. Misalkan saya ya, FG35 strip B201 Ninuk ya, dan seterusnya. Oke, bagaimana Kak Lastri? Ada yang mau ditanyakan? Kak Desi, terima kasih Umi. Oh iya, terima kasih. Belum ada sepertinya Umi, boleh? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, teman-teman, insya Allah mudah-mudahan kita akan bertemu di Indonesia Spektakuler. Ya, yang pasti ya, yang pertama kita akan ketemu di Indonesia Spektakuler. Dan insya Allah teman-teman segera daftar di bootcamp. Ya, pendaftaran tanggal 30 ya. Mudah-mudahan sebelum tanggal 30 teman-teman sudah clear, karena kami perlu mempersiapkan kapasitas ruangannya nggak besar gitu ya. Target kami 80 orang saja. Segera daftar. Nanti buku kerjanya FG dengan buku materi akan dikirimkan
setelah teman-teman menunjukkan bukti volume kalau teman-teman sudah memenuhi kualifikasi gitu ya. Dan buku kerja akan dikirimkan di kelompok masing-masing teman-teman. Saya tidak akan nge-share buku kerja di FG Info karena di FG Info kita ada yang ikut modul A, modul B, dan modul C. Karena khawatir nanti salah ngeprint Teh Ninu ya, salah ngeprint karena gitu. Jadi nanti akan di-share sama kelompok masing-masing gitu ya, sama kelompok masing-masing. Tapi hari ini para leader ya akan membuat grup WA untuk sesuai dengan kelompok masing-masing. Para leader akan ngecek untuk teman-teman menunjukkan bukti volume ya. Bukti volume ditunggu sampai tanggal 30 ya. Dan setelah itu akan ada pertemuan secara Zoom ya, secara Zoom untuk semua per kelompok. Bootcamp akan dilakukan 1 Februari, waktunya jam 8.30, registrasi acara akan selesai sampai jam 15 ya. Jadi tempatnya di Tanah Abang. Segera daftar gitu ya, karena nanti akan ketemu langsung. Di bootcamp akan duduk berdasarkan kelompok masing-masing ya. Mohon maaf kami tidak melakukan secara online ya, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah selesai ya, dan kami undur diri. Mohon dimaafkan ya dengan atas kesalahan dalam berucap dan menyampaikan. Ya. Sampai ketemu di bootcamp. Semangat, semangat, semangat. Go Presidensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.